Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu kembali dengan Bu Rina Ekawati dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi di ketahinggaan, materi kelas 12 peminatan. Oke. Untuk limit fungsi di ketahinggaan, ini ada beberapa macam yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama adalah limit fungsi di ketahinggaan untuk fungsi aljabar bentuk tak hingga dibagi tak hingga. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, maka kita harus mengetahui dulu ada beberapa konsep limit terkait dengan limit X mendekati atau menuju tak hingga. Yaitu ada yang pertama adalah limit untuk X mendekati tak hingga atau menuju tak hingga dari 1/per X itu nilainya adalah 0. Jadi kalau suatu bilangan dibagi oleh tak hingga itu suatu bilangan yang sangat besar. Ya, sangat besar sekali sehingga kita tidak bisa menyebutkan berapanya. Kalau suatu bilangan dibagi dengan bilangan yang sangat besar, pasti dia nilainya akan mendekati 0. Nah, maka bentuk ini bisa kita globalkan. Kita kalau punya limit ya X mendekati tak hingga dari A dibagi X, maka nilainya adalah 0 ya. Dengan di sini adalah dengan A-nya adalah anggota bilangan real. Gitu ya. Kemudian nah, berarti kalau misalkan kita punya misal ya, kita punya limit X mendekati tak hingga ya dari misalkan 10X, berarti nilainya berapa? Oh, kalau begitu kalau kita substitusikan anak X yang mendekati tak hingga, jadi 10 dikalikan suatu bilangan yang sangat besar sekali, gitu ya. Atau 10 dikalikan dengan tak hingga suatu bilangan yang sangat besar, maka hasilnya adalah tak hingga itu sendiri. Nah, maka kalian harus ingat itu ya. Kemudian berikutnya kita harus tahu sifat-sifat. Ya, ini saya singkat ya, supaya lebih cepat. Sifat-sifat limit di tak hingga gitu aja ya, di tak hingga. Dari fungsi aljabar. Yang pertama, mestinya adalah limit ya, limit X mendekati tak hingga dari 1 dibagi X pangkat N, ini nilainya adalah 0. Jadi 1 dibagi X pangkat N, X-nya itu tak hingga. Dibagi suatu bilangan berpangkat, berarti bilangan yang sangat besar sekali. Kalau suatu bilangan dibagi bilangan yang sangat besar, maka nilainya pasti mendekati 0. Nah, ini berlaku juga ya, dan untuk limit ya, X mendekati negatif tak hingga, untuk 1 dibagi X pangkat N, ini nanti nilainya juga akan sama dengan 0. Ya. Kemudian sifat yang kedua, yaitu limit X mendekati tak hingga gitu ya, tak hingga, untuk bilangan berpangkat, yaitu X dipangkatkan N, maka nilainya, ya karena tak hingga dipangkatkan suatu bilangan, maka nilainya juga akan sama dengan tak hingga itu sendiri. Sementara itu untuk limit ya X mendekati negatif tak hingga, untuk X pangkat N itu nilainya nanti ada dua macam, yaitu nilainya negatif tak hingga apabila atau jika N-nya adalah ganjil, pangkatnya ganjil, dan menjadi positif tak hingga apabila atau jika N-nya adalah genap, jadi pangkatnya adalah genap. Nah, untuk lebih jelasnya, maka kita langsung untuk contoh-contoh soal. Yaitu selesaikan ya limit fungsi tak hingga berikut.
Baik, yang pertama, misalkan saya punya limit gitu ya, X mendekati tak hingga dari 3X pangkat 5 min 2X pangkat 4 plus X plus 8 misalkan. Maka langkah untuk menyelesaikan bentuk seperti ini ya, langkahnya adalah kita tulis dahulu limitnya, kita keluarkan variabel yang mempunyai pangkat tertinggi. Di sini ada pangkat 5, pangkat 4, pangkat 1, pangkat 0. Berarti yang kita keluarkan adalah X pangkat 5. Kemudian yang dalam kita menyesuaikan. Berarti sudah dikeluarkan X pangkat 5, masih ada 3. Kemudian min, dikeluarkan X pangkat 5, di sini X pangkat 4, berarti 2 per X. Paham ya? Ini kalau Bu Elina jelaskan, bisa jadi 2X pangkat 4 per X pangkat 5. Karena yang dikeluarkan adalah X pangkat 5. Ya, karena di sini pangkatnya yang atas dengan yang bawah lebih besar yang bawah, maka ditarik ke bawah. Ingat, pembagian dengan bilangan berpangkat, dulu kelas 10 masih ingat? Berarti kalau seperti ini pangkatnya dikurangi. Ya, kita tarik yang positif. Ya toh, berarti 2 dibagi X pangkatnya 5 min 4. Menjadi 2 per X pangkat 1. Atau kalau ditulis 2 per X. Seperti itu, masih ingat sifatnya? Ada A pangkat N kali A pangkat M. Kalau dikalikan maka pangkatnya dijumlah. Kemudian kalau dibagi gitu ya, pangkatnya dikurangi. Berarti A pangkat N dikurangi M. Ini juga sama, dikurangi. Tetapi kalau di atas, maka menjadi pangkat negatif. Ini, kalau Bu Elina jelaskan seperti ini, berarti 2 kali X pangkatnya 4 min 5. Nah, ini kan menjadi 2 pangkat X pangkat negatif 1. 2 kali X pangkat negatif 1. Ini sama juga dengan 2 dibagi X. Jadi kalau kita tulis pangkat positifnya menjadi 2 dibagi X. Oke, itu anak-anakku saya kira masih ingat sifatnya, ya. Bu Elina hapus di sini. Ini juga saya hapus. Nah, ini berlaku untuk suku-suku berikutnya. Berarti kalau di sini ada X, berarti ditambah 1 per X pangkatnya 4, ya. Kalau konstanta berarti 8 per X pangkat 5. Oke, seperti ini anak-anakku. Kemudian kalau Bu Elina jabarkan, maka masing-masing menjadi limit. Ini limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 5 kali limit X mendekati tak hingga dari 3 min 2 per X plus ya 1 per X pangkat 4 plus 8 per X pangkat 5. Begitu. Kalau Bu Elina jabarkan lagi yang di dalam kurung, maka dia akan menjadi penjumlahan limit. Ini tetap, maka akan menjadi kali gitu ya. Limit X menuju tak hingga dari 3 min limit X mendekati tak hingga dari 2 per X, seperti ini ya, plus limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat 4, plus limit X mendekati tak hingga dari 8 per X pangkat 5. Nah, kalau dijabarkan seperti ini, nak. Kemudian kita ambil satu-satu nilainya. Ingat bahwa tadi untuk limit X mendekati tak hingga, untuk X pangkat N nilainya adalah tak hingga itu sendiri. Jadi tak hingga dipangkatkan suatu bilangan, ya. Kemudian dikalikan limit suatu konstanta, maka konstanta itu sendiri. Tidak peduli mendekati berapapun, entah itu konstanta atau bilangan atau tak hingga. Maka nilainya adalah konstanta itu sendiri, gitu ya. Kemudian yang ada nilai dari ada variabelnya X, berarti 2 dibagi tak hingga. Maka tadi secara sifat dia akan mendekati 0. Kemudian 1 dibagi tak hingga pangkat 4. Maka yang mendekati 0, di sini juga mendekati 0. Ya, kalau Ibu ingatkan berarti kembali ke sini, ke sifat tadi. Ya, bahwa ada limit X mendekati tak hingga dari 1 per X, nilainya ada 0. Kemudian ini juga, ya, 1 per X pangkat N juga nilainya 0 untuk X mendekati tak hingga. Kemudian X pangkat N itu sendiri,
ya, kalau X mendekati tak hingga nilainya adalah tak hingga. Jadi kalau seper, ya 1 atau bilangan dibagi tak hingga itu 0, tetapi kalau tak hingga dipangkatkan N, maka nilainya adalah tak hingga. Itu yang harus dipahami ya. Maka nilainya adalah tak hingga dikali 3. Tak hingga itu suatu bilangan yang sangat besar, dikalikan 3, maka ya hasilnya tak hingga itu sendiri. Ya, tak hingga itu sendiri. Baik, lanjut ya, contoh yang kedua. Nah, semisal sekarang kalau X-nya mendekati negatif tak hingga, soalnya masih sama, sekarang X-nya diganti Bu Elina mendekati negatif tak terhingga. 3X pangkat 5 min 2X pangkat 4 plus X plus 8. Maka, ya langkahnya sama kalau kita jabarkan, X mendekati negatif tak terhingga, dari X-nya kita keluarkan pangkat 5, maka yang di dalam masih ada 3 min 2 per X, gitu ya, langsung plus 1 per X pangkat 4 plus 8X per X pangkat 5. Langkahnya sama, gitu ya. Kalau kita jabarkan berarti sama lagi seperti ini, ya. Maka akan menjadi limit X mendekati negatif tak terhingga dari X pangkat 5, ini langsung Bu Elina jabarkan, kali limit X mendekati negatif tak terhingga dari 3 min limit X mendekati negatif tak terhingga dari 2 per X plus limit X mendekati negatif tak terhingga dari 1 per X pangkat 4 plus limit X mendekati negatif tak terhingga dari 8 per X pangkat 5. Nah, kemudian masing-masing kita substitusikan, ya kita masukkan negatif tak terhingga. Kalau ini kan jelas tadi. Ayo, sifat, ingat sifat. Jadi kalau X menuju negatif tak terhingga, untuk X pangkatnya N, kita lihat pangkatnya. Kalau dia pangkatnya, perhatikan di sini, sifat lagi. Nah ini. Yang ini yang kita pakai. Kalau dia X pangkat N ya, kalau dia pangkatnya ganjil, maka hasilnya adalah negatif tak terhingga. Tapi kalau dia nanti pangkatnya genap, maka hasilnya adalah tak terhingga. Gitu ya. Ingat bahwa kalau kita punya X, ya, pangkatnya N gitu ya, inak sifat gitu ya, kalau limitnya, saya ulang lagi. Kita lihat di sini aja. Ya, kita lihat di sini aja. Jadi, untuk limit X pangkat N, jadi dari X yang menuju atau mendekati negatif tak terhingga, bernilai negatif tak terhingga jika N-nya ganjil atau pangkatnya ganjil, bernilai positif jika N-nya atau pangkatnya genap. Kita lihat, di sini adalah pangkatnya adalah ganjil, maka nilainya adalah negatif tak terhingga. Oke, kemudian kalau konstanta, ya, X-nya mendekati berapapun, maka nilainya adalah konstanta itu sendiri, gitu ya. Kemudian dikurangi di sini. Kalau di sini negatif tak terhingga menujunya, tetapi di sini adalah 1 per X, gitu ya, maka nilainya adalah sama, yaitu 0. Plus 0, plus 0. Berdasarkan sifat yang ini yang pertama ini ya, yang ini yang kita pakai. Nah, ini. Nah, ini. Jadi kalau pembagian ya toh variabel X-nya di bawah, walaupun dia didekati X menuju negatif tak terhingga, tetap nilainya adalah 0. Oke. Maka nilainya adalah negatif tak terhingga dikalikan dengan 3, maka hasilnya adalah negatif tak terhingga. Baik, bagaimana anakku? Sudah ada sedikit pencerahan tentang materi ini. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan contoh soalnya. Misalkan soal yang ketiga. Oke, Bu Elina mempunyai limit X mendekati tak terhingga. Ini tak terhingga ya. Dari negatif X pangkat 4, kemudian plus 2X pangkat 3, kemudian plus 4X kuadrat min 1. Nah, kalau ada soal semacam ini, maka langkahnya sama tadi ya. Yaitu kita keluarkan variabel pangkat tertingginya, yaitu X pangkat 4. Berarti di dalam masih ada negatif 1,
kemudian ditambah 2 per X, kemudian ditambah 4 per X kuadrat, kemudian 1/4 X pangkat 4. Ya, kalau kita jabarkan caranya sama lagi. Kalau kita cara langsung bagaimana anak-anakku? Masih ingat? Langsung ya, karena kita sudah tahu sifatnya. Maka limit X pangkatnya N, di sini mendekati tak terhingga, nilainya adalah tak terhingga. Kemudian ini suatu konstanta, dicari nilainya adalah konstanta itu sendiri, plus 0, min 0. Maka hasilnya adalah tak terhingga dikali negatif 1, negatif tak terhingga. Itu adalah cara cepatnya, ya anak-anak. Kemudian yang keempat, insya Allah bisa memahami penjelasan Bu Erlina. X mendekati tak terhingga dari 3X pangkat 4 plus 4X kuadrat dibagi 5X pangkat 4 ditambah 2. Nah, bagaimana kalau soalnya pembagian seperti ini? Ya, maka langkahnya sama. Jadi masing-masing pembilang dan penyebut ini ya, ini kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 4. Kemudian di bawah juga sama, X pangkat 4. Kita bagi dengan X pangkat 4. Atau secara matematika, kalau Bu Erlina tuliskan, ya toh, masing-masing dikali 1/4 X pangkat 4. Ya, jadi dari 3X pangkat 4 plus 4X kuadrat per 5X pangkat 4 plus 2, ini masing-masing dikali 1/X pangkat 4. Nah, seperti ini. Atau Bu Erlina bisa menyebutkan masing-masing dibagi dengan X pangkat 4. Ya, kalau misalkan mau Bu Erlina jabarkan penulisannya, ya, maka ini bisa kita bagi seperti ini, nak. 3X pangkat 4 per X pangkat 4 plus 4X kuadrat per X pangkat 4 per panjang, gitu ya. 5X pangkat 4 per X pangkat 4 plus 2 per X pangkat 4. Seperti ini. Ya, kemudian masing-masing dibagi dengan X pangkat 4, maka nilainya adalah limit gitu ya, X mendekati tak terhingga. Ini berarti kan bisa kita bagi ya, hasilnya adalah 3 plus, kemudian 4 per X kuadrat per, ini bisa kita bagi, berarti 5 plus 2 per X pangkat 4. Kemudian kita ambil masing-masing limitnya, yaitu limit gitu ya, X mendekati tak terhingga, ini kita ambil limitnya masing-masing, yaitu 3 plus limit X mendekati tak terhingga gitu ya, dari ini apa tadi, 4 per X kuadrat. 4 per X kuadrat. Ini sama dengannya Bu Erlina pindah ya supaya di tengah gitu ya, sama dengan tanda bagi gitu panjang, limit itu sendiri. Berarti X mendekati tak terhingga dari 5 ditambah limit X mendekati tak terhingga dari 2 dibanding X pangkat 4. Saya ambil di sebelah kanan, maka akan sama dengan, ini ke sana ya, lari ke atas ya, akan sama dengan Oke, kita lanjutkan, akan sama dengan, berarti kita ambil masing-masing limitnya, yaitu 3, kemudian ditambah 0, kita langsung substitusi ya, dibagi 5, ditambah 0. Maka hasilnya adalah 3 dibanding 5. Nah, nanti bisa kita jadikan, kita generalisasi, jika gitu ya, jika ada limit X mendekati tak hingga, kemudian
pangkat tertinggi di pembilang dan pangkat tertinggi di penyebut itu adalah sama, maka nilainya adalah koefisien dari pangkat tertinggi di pembilang dibagi dengan koefisien dari pangkat tertinggi di penyebut, sehingga hasilnya langsung 3/5. Ya, contoh singkat lagi, misalkan Bu Eliana punya limit X mendekati tak terhingga dari, misalkan ada 2X pangkat 6 min 4X kuadrat plus 5X min 1 per, ulang, ya, per, misalkan 4X pangkat 6 min 2X plus 5 gitu ya. Ini tanpa kita jabarkan karena kita sudah tahu bahwa pangkat tertinggi di pembilang dan pangkat tertinggi di penyebut adalah sama, maka hasilnya adalah koefisien di pembilang dibagi di penyebut. Sehingga hasilnya adalah 1/2. Ini cara singkat yang sangat mudah dipahami oleh anak-anakku semuanya, gitu ya. Kemudian berikutnya, contoh yang ke-6 gitu ya. Misalkan Bu Elina punya limit X mendekati tak terhingga. Sekarang saya punya X pangkat 3, ya. Kemudian ditambah 2X kuadrat min 3X dibagi dengan X pangkat 5, ya, ditambah 2X pangkat 3 min 6X min 1. Nah, langkah mengerjakannya juga sama. Berarti masing-masing dibagi dengan pangkat tertinggi yang ada di, baik itu di pembilang maupun di penyebut. Kita ambil, lihat, yang tertinggi yang mana di bagian penyebut, berapa? 5. Berarti semuanya dibagi dengan X pangkat 5. Atau kalau secara matematika dikalikan dengan 1/X pangkat 5 per 1/X pangkat 5. Gitu ya. Maka nanti akan sama dengan, saya taruh di bawah sini, limit X mendekati tak hingga, ya, kalau ini berarti menjadi 1/X kuadrat, agak kecil-kecil ya, ditambah 2/X pangkat 3, min 3/X pangkat 4, yang bawah per, yaitu 1, ya, 1, karena apa? Karena di sini adalah X pangkat 5 dibagi X pangkat 5, gitu ya. Ditambah 2/X kuadrat, kemudian min 6/X pangkat 4, min 1/X pangkat 5. Oke. Kalau kita langsung substitusi, berarti kan hasilnya ini 0, 0, 0. Kemudian 1, 0, 0, 0. Kalau saya tulis, 0 ditambah 0 dikurangi 0, 1 ditambah 0 min 0 min 0, sehingga hasilnya 0 dibagi 1, hasilnya adalah 0 itu sendiri, karena 0 dibagi suatu bilangan. Nah, nanti berarti bisa kalian generalisasikan jika kalian mempunyai bentuk pembagian dari suatu aljabar berpangkat, X yang mendekati tak terhingga, kemudian pangkat yang ada di bawah itu lebih tinggi dibandingkan pangkat yang ada di pembilang, maka hasilnya adalah 0. Gitu ya, nanti cara singkatnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bentuk yang kebalikannya. Maksudnya bagaimana? Sekarang yang di pembilang pangkatnya lebih tinggi. Oke, yang di pembilang pangkatnya lebih tinggi. Misalkan limit X mendekati tak terhingga, X pangkat 3 min 2X plus 1 per X kuadrat min 1. Ya, sama langkahnya. Berarti masing-masing ini dikalikan dengan variabel pangkat tertinggi, yaitu X pangkat 3, baik di atas maupun di bawah, atau dibagi dengan X pangkat 3. Jadi kalau dikali itu dengan 1/X pangkat 3, tetapi kalau dibagi dengan X pangkat 3, gitu ya. Maka hasilnya akan sama dengan, kalau ini boleh Bu Elina menggunakan cara cepat gitu ya, maka limit X mendekati tak terhingga berarti X pangkat 3 bagi X pangkat 3 1 gitu ya. Berarti min 2/X kuadrat plus 1/X pangkat 3 masih dibagi dengan 1/X min 1/X pangkat 3.
Oke, maka hasilnya adalah 1 min 0 plus 0, ini 0 dikurangi 0, 1 dibagi 0, maka hasilnya adalah tak terhingga. Jadi, kalau kalian nanti, ya toh, ini bisa digeneralisasikan, menjumpai suatu limit fungsi aljabar mendekati tak hingga, bentuknya adalah bentuk pembagian aljabar dengan pangkat tertinggi di pembilang, gitu ya. Pangkat tertingginya adalah di bagian pembilang, maka hasilnya pasti nanti suatu bilangan dibagi 0. Dan hasilnya adalah tak terhingga. Gitu ya, nanti bisa digeneralisasikan seperti itu. Jadi, insya Allah lebih mudah dalam menyelesaikan soal limit. Kemudian contoh yang terakhir, ini bentuk akar, gitu ya, bentuk akar. Maka limit, misalkan Bu Helina punya mendekati tak terhingga, Bu Helina punya akar 9x kuadrat min X plus 4 dibagi dengan X ditambah 3. Nah, sebenarnya konsepnya itu sama. Konsepnya itu sama, yaitu masing-masing pembilang dan penyebut itu dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Sekarang kita lihat. Nah, di atas itu ada X kuadrat tetapi di dalam akar. Ada X kuadrat, tetapi di dalam akar. Berarti kalau kita ambil akarnya, ini kan X pangkat 1. Nah, sementara di bawah, ini adalah X pangkat 1. Berarti sama, yaitu atas X pangkat 1, di bawah X pangkat 1. Kalau seperti itu, masing-masing pembilang dan penyebut itu adalah dikalikan dengan 1/X, atau dibagi dengan X. Gitu ya. Oke, ini saya hapus. Maka akan sama dengan limit X mendekati tak terhingga, ya, masing-masing dibagi dengan X. Nah, kalau dibagi dengan X, ya, kalau Bu Helina tulis dulu berarti akar 9X kuadrat min X plus 4 dibagi X ditambah 3, masing-masing dikalikan dengan 1/X atau dibagi dengan X. Nah, kalau seperti ini, ingat, karena ini bentuknya akar, kalau ini X di luar, dia akan masuk ke dalam akar menjadi X pangkat 2. Oleh karena itu, yang di dalam akar semuanya dibagi dengan X pangkat 2. Akan menjadi limit X mendekati tak terhingga, gitu ya, akar 9X kuadrat min X plus 4 dibagi X kuadrat, pembaginya di dalam akar, ini akarnya panjang, per, ya, X ditambah 3 dibagi dengan X. Nah, seperti ini. Oleh karena itu, di atas diambil limitnya sendiri, di bawah juga diambil limitnya sendiri. Kalau dijadikan 1, ya maka akan menjadi akar dari 9 min 1/X plus 4/X kuadrat masih dibagi 1 plus 3/X. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, kalau ini limitnya, ya, kita ambil limitnya 1/1, ya toh, maka akan menjadi akar 9 dibagi dengan 1. Mengapa seperti itu? Karena kalau ini diambil limitnya, 1/X, kalau limitnya mendekati tak terhingga, berdasarkan sifat adalah 0. Ya, berarti akar 9 dikurangi 0 ditambah 0. Sementara di bawah adalah 1 ditambah 0. Ya, akar 9 kita ambil yaitu 3 dibagi dengan 1, maka hasilnya 3 itu sendiri. Jadi hati-hati anak-anakku, apabila kalian mengerjakan bentuk akar, ya, maka kalian harus berhati-hati untuk mengalihkan dengan atau membagi dengan variabel pangkat tertingginya. Ya, jadi kalau 9X kuadrat, maka tertingginya adalah X kuadrat di dalam akar, kalau dikeluarkan dia akan menjadi X. Ya, nanti kalau di dalam akar ada akar X pangkat 4, maka kalau dia keluar akan menjadi X kuadrat. Maka nanti masing-masing dibagi dengan X kuadrat. Begitu juga kalau nanti X pangkat 10, X pangkat 10 gitu ya. Nah, X pangkat 10, maka nanti di luar akar dia akan menjadi X pangkat 5, dan seterusnya. Begitu anak-anakku penjelasan dari
limit fungsi tak hingga ya untuk bentuk yang tak hingga dibagi dengan tak hingga. Ya, tak hingga dibagi dengan tak hingga. Semoga memberikan pencerahan, bisa dipahami apa yang Bu Elina jelaskan. Kita bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.